Kenapa kita percaya sama Ibu Putri Daka ini? Dari anunya kan, brandingnya. Mm-mm. Dia kan calon wali kota kan Mm-mm. pada saat itu. Kemudian senang juga sama konten-kontennya yang berbagi. Kalau untuk klien kami ini ada sebanyak 69 ya. 69 korban dugaan indikasi penipuan dan penggelapan subsidi umroh dan juga termasuk dalam subsidi HP iPhone. Dia memang punya usaha travel kah? Maksudku, Kalau sepengetahuan saya sampai saat ini dia tidak punya usaha travel. Teman dia dalam kasus ini dia menggandeng travel. menggandeng travel. Menggandeng travel program subsidinya ini. Adakah keterlibatannya travel dalam situasi ini? Kalau total kerugian kami sudah rincikan di sini dalam laporan pengaduan kami kemarin, itu total artinya dana masyarakat ya yang ada di Ibu PD itu sebesar 1.154.750 juta. Kalau berbicara panggilan Allah ya kau yang harus lakukan proses karena ini program subsidimu dan mereka ini sudah menunaikan tanggung jawabnya, yaitu adalah membayar 16 juta sisa daripada 50% itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Portal Media, terima kasih sudah hadir lagi di podcastnya Portal Media. Saya harus mengucapkan minal aidin wal faizin dulu. Kita masih suasana lebaran. Ngomong-ngomong soal lebaran, sebelum lebaran Idul Fitri kemarin, sosial media sedang dihebohkan dengan ada kasus yang beredar, terutama di sosial media. Ada yang cenderung sudah terkenal di Makassar, tokoh dari Palopo diduga melakukan penipuan ke beberapa orang. Saya dengar sih sampai ratusan orang yang jadi korbannya. Syukurnya Portal Media kemudian punya kesempatan untuk mengundang salah satu korban, salah satu orang yang dirugikan plus sama pengacaranya sekalian. Ada Ibu Kiki Amelia dengan Muhammad Ardianto, Kepala Sarjana Hukum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Ibu sehat-sehat, Bu? Sehat, alhamdulillah. Saya kira korban penipuan tidak sehat nih. Sehat. Sehat. Ibu, saya tanya Ibu dulu Pak ya, boleh ya? Siap. Saya tanya Ibu dulu. Ibu ini salah satu korban penipuannya Putri Daka, betul ya? Iya. Iya. Oke. Coba cerita dulu paling. Kita merasa ditipu kenapa? Saya merasa ditipu karena pemberangkatan yang batal terus. Pemberangkatan yang batal. Iya, batal sebanyak 3 kali. Oke, dijanji ke apa? Apa dijanjikan Ki? Pemberangkatan 9 Desember. Umroh. Iya, umroh. Oke. Umroh diskon 50%. Dijanji umroh Diskon 50%. diskon 50%. Iya, subsidi lah. Subsidi. Jadi dia janji kalau saya berangkatkan ke umroh, setengah aja kita bayar, begitu. Iya, betul. Oke. Kapan itu kejadiannya? Kapan dia bilang ke kita saya berangkatkan ke umroh, saya subsidi 50%. Kapan kejadiannya? Saya ceritakan ke dia. Iya. Iya. Jadi sekitar bulan September awal dia live di Facebook. September Iya. live di Facebook. Putri Tanggal- Daka, Ibu Putri Daka. Iya. Live di Facebook. Oke. Iya, tanggal 2 September. 2 September. Iya. Dia live dan menawarkan subsidi diskon 50% ke followersnya. Ke followersnya. Iya. Kita followersnya. Saya followersnya Oke, di Facebook. di Facebook. Oke. Kemudian dia menawarkan diskon 50% dan harus ditransfer secepatnya karena dia buka seat kan. Misalnya 20 seat, 30 seat. Ya. Kita nonton yang di September. Iya. Oke. Di September itu dia tawarkan saya subsidi Ki ceritanya 50%. Berapa harganya sebenarnya?
Harga sebenarnya Ah, ah. 32. 32 juta. Iya, bayar cuma 16 per orang. Bayar cuma 16 per orang. Iya. Itu di September. Dijanji berangkatkan bulan berapa? Bulan Desember, Bulan Desember. tanggal Harus- 9. tanggal 9 Desember harusnya sudah berangkat. Iya. Oke. Waktu tidak berangkat di bulan Desember, apa alasannya kenapa kita tidak berangkat? Bermasalah dengan travel. Travelnya Iya. bermasalah. Oke, terus kita konfirmasi ke dia, Heeh. travelnya bermasalah. Iya, travelnya bermasalah. Tidak keluar izin travelnya Oh, yang dia tempati. oke. 9 Desember. Terus dikembalikan uangnya waktu itu atau dijanji lagi akan berangkat berikutnya? Dijanji pemberangkatan akbar 27 Januari. Pemberangkatan akbar tanggal 27 Januari 2025. tidak berangkat lagi. Iya, tidak berangkat lagi. Tidak berangkat lagi. Tanggal 27. Apalagi alasannya? Tidak diketahui. Tidak saya tahu apa alasannya karena tidak ada informasi saya dapat. Karena ada grup tuh tertutup, Oke. terkunci, tidak bisa dapat informasi dari situ. Oh, sorry. Bagaimana? Jemaahnya itu punya grup. Iya, punya grup, ada grupnya tapi terkunci. Isinya grup ini berapa orang? Banyak, 300-an kemarin. 300 orang. Iya. Sepengetahuan tadi 300-nya ada yang berangkat. Kalau dari Facebook 10 orang. 10 orang yang berangkat dari 300 ini. Oke, tanggal 27 Januari tidak berangkat lagi. Iya. Dijanji berangkat lagi enggak? Ada menawarkan pendaftaran Ramadan. Oke, umroh diubah jadi umroh Ramadan ceritanya. Iya, Oke. 6 Maret. 6 Maret. Iya, 6 Maret. Tidak berangkat lagi. Iya, dan berangkat lagi. Apa alasannya? Alasannya tidak ada juga. Tiana kasih ke alasan. Tidak ada alasannya. Tidak ada alasannya. Iya, menambah ki itu kalau Ramadan karena lebih mahal, menambah uang. Oh, jadi sorry, ulang ya. Supaya pelan-pelan ini barang ini. Iya. Tanggal 27 Januari tidak berangkat. Dijanji akan berangkat Ramadan. Ada pemberangkatan Ramadan. Oke. Pemberangkatan Ramadan ini nambah duit lagi. Iya, 5 juta per orang. 5 juta per orang. Tidak berangkat lagi tuh. Iya, tidak ada pemberangkatan Ramadan. Atau dari 300 ini ada yang berangkat. Ada yang berangkat bulan Desember yang saya tahu. Yang di Ramadan ini Ramadan tidak ada. tidak ada yang berangkat. Iya. Saya tahu tak ini ya, saya tahu tak ini. Iya, saya tahu kok. Tidak ada yang berangkat. Padahal sudah nambah 5 juta. Mm-mm. Oke. Ramadan apalagi alasannya? Dia tawarkan, dia bilang sama saya, Bu, ada pemberangkatan Syawal, bulan Syawal, 9 Syawal, selesai Idul Fitri. Saya bilang saya sudah tidak mau. Selesai dijanji untuk berangkat lagi bulan Syawal. Iya, Tapi dia tidak kasih alasan kenapa tidak berangkat sebelumnya. iya, tidak ada. Ini paling pertanyaannya, Bu. Kenapa kita percaya sama Ibu Putri Daka ini? Dari anunya kan, brandingnya. Mm-mm. Dia kan calon wali kota kan Mm-mm. pada saat itu. Kemudian senang juga sama konten-kontennya yang berbagi. Nggak, kita followersnya sudah lama. Jadi ikut konten-kontennya berbagi itu sudah lama. Iya. Ngefans. Iya, ngefans Kak dulu nah. Sejak kapan tidak ngefans? Pernah mencoba untuk ketemu? Pernah. Mm-mm. Yang di pemberangkatan Ramadan. Oh, jadi sebelumnya kita tidak punya usaha untuk ketemu dia. Kita kan tidak ada informasi yang bulan Januari. Grupnya tidak ada informasi di situ. Saya tidak dimasukkan di grup baru. Tunggu dulu, perjelas baik-baik. Ada grup
yang Iya. 300 orang. Mm-mm. Tidak ada informasi sedikit pun di situ. Iya, karena terkunci. Terkunci. Iya. Tidak bisa komen maksudnya di grup WA Ya, ini nggak ya. bisa. Oke. Ternyata dari orang sananya sudah bikin grup baru. Sudah bikin grup baru. Iya, Oke. tapi saya tidak dikasih masuk dalam situ. Ibu tidak dikasih masuk dalam situ. Yang di grup baru. Jadi saya sendiri yang mencari tahu selama 1 bulan lebih di manakah ini harus dapat informasi. Akhirnya saya dikasih masuk di grup baru. Oke. Nama pemberangkatannya itu, nama grupnya itu pemberangkatan 27 Januari. Nama grupnya. Iya, pemberangkatan. Itu isinya berapa orang? Saya lupa, tapi ada di HP. Ya, ratusan isinya. Enggak, Ji. Enggak. Enggak. Oke. Setelah itu dikasih, itu yang grup lama namanya pemberangkatan 27 Januari. Oke. Yang grup baru namanya Amira Sabar. Amira Sabar. Iya, travel kan nama travelnya Amira. Ya, nama travel yang dipercaya, yang ditunjuk oleh Ibu Putri Daka, Amirah namanya. Iya. Oke. Jadi nama grupnya itu Amira yang sabar. Iya. Amirah disuruh sabar, jemaah enggak? Disuruh jemaah. Karena maksudnya itu Iya, iya. orang-orang yang sabar, yang Iya. tidak berkomentar di FB semua dimasukkan di situ. Oke. Mm-mm. Sorry. Setahu saya sosial media itu hebohnya nanti saya dapat informasinya dari sosial media itu sebelum Ramadan lah kemarin. Sebelumnya memang sudah ada ribut-ribut. Sudah ada. Oke. Di sosial media juga. Iya. Dia bermasalah dengan seorang dokter. Itu ya. Oke. Dokter ini jemaahnya juga? Bukan. Oh, bukan. Oke. Kalau bukan korban jangan mikir ngobrol deh. kalau bukan korban. Ibu tunggu dulu. Sorry, Bu. Ibu berarti berapa dong sudah habis? 16 tambah 21 juta berarti. 16 kali 2 32 kan suami istri tuh. Oh, berdua. Iya. Penambahan 5 juta per orang jadi 10 juta. Jadi 42. 42 juta. Iya. Tapi Ibu, tapi. Kita sama suami usaha kerja. Iya. Apa kerjanya kalau boleh tahu? Penjual online. Oh, penjual online. Nggak, saya sebenarnya penasarannya kenapa percaya sama bukan travel gitu kan? Maksudku, dia bukan usaha travel kan? Kalau saya tahu saya dia bukan usaha travel kan? Kenapa percaya sama orang yang satu ini maksud saya? Iya, brandingnya kan, image-nya kan, banyak juga followersnya. Betul-betul hanya karena itu. Betul-betul bahwa dia di sosial media punya citra yang bagus. Iya, betul. Kontennya kan sering berbagi, Oke. kasih naik orang umroh. Oh, memang itu kontennya sudah lama dia kasih naik umroh. Iya. Dan sebelum ibu apa namanya store duit itu tidak pernah ada masalah sebelumnya. Enggak. Tidak pernah ada masalah sebelumnya. Sebelum ibu store duit ya yang pertama di bulan September itu ya. Tidak pernah ada masalah ibu dengar, tidak pernah. Enggak ada. Oke, Pak pengacara ini, Pak lawyer ini. Siap. Pak lawyer, Ya, ada berapa klien Pak lawyer yang mencalonkan diri yang melaporkan Ibu Putri ini? kalau untuk klien kami ini ada sebanyak 69 ya. 69 korban dugaan indikasi penipuan dan penggelapan subsidi umroh dan juga termasuk dalam subsidi HP iPhone yang 50% ini. Ada sekitar 69 yang kami dampingi dari kantor hukum Law Office Todopuli. Ada 59 orang. 69 orang. 69 orang. 69. Rata-rata angka yang ditransferkan ya segitu 16 juta itu tadi. Ada 16 dan juga ada di angka 15 bermacam-macam ini. Ada beberapa sebagian orang yang mentransferkan itu 15 juta dan ada di angka 16 juta. Katanya sampaikannya kenapa sampai 15 juta padahal kan dalam videonya itu menaruhkan subsidi umroh
16 juta yang harus disetorkan daripada korban ini. Nah, dia sampaikan bahwa saya yang tawar. Nah, dia yang tawar ke admin. Nah, dia yang tawar ke adminnya bahwa dan itu diiyakan. Ada yang 15 juta juga, ada yang 16. Oke. Subsidi umroh nih, Iya. rata-rata hampir semuanya ini subsidi umroh. Subsidi Jadi umroh. dijanji akan berangkat, Iya. dijanji akan diberangkatkan, hanya bayar setengah, begitu ya? Hanya bayar setengah. Sorry, dia memang punya usaha travel kah? Maksudku? Kalau sepengetahuan saya sampai saat ini dia tidak punya usaha travel. Cuman dia dalam kasus ini dia menggandeng travel. Menggandeng travel. Menggandeng travel program subsidinya ini. Adakah keterlibatannya travel dalam situasi ini? Kalau dalam ini kan kebetulan saya yang anatomi kasus ini, yang investigasi di dalam kasus ini. Yang saya perhatikan dalam beberapa video-video yang sudah distorkan ini para korban ini, kenapa salah satu bentuk keyakinan daripada para korban ini karena dalam videonya itu ada orang-orang yang bagian dari travel yang ikut, sehingga mereka yakin bahwa ini program ya, artinya betul ini program ya. Nah, mereka yakin karena ada orang-orang travel yang juga ikut dan ikut kerjasama, dan itu juga ada penyampaian daripada di dalam grup mereka bahwa menggunakan daripada Travel Amera ya kalau saya nggak salah, Travel Amera, sehingga mereka para korban ini yakin, sehingga ya berbondong-bondong ikut subsidi umroh ini. Gini dulu Pak. Ya. Dari 300 ini kan ada yang berangkat ini. Dari 300 yang tadi dijelaskan sama Ibu, Iya. kan ada yang berangkat ini. Oke, saya mau nanya ini dulu. Unsur penipuannya di mana sebenarnya? Dia disebut menipu karena Gini, terkait dengan unsur dugaan penipuannya ini, kan awal mula ini sebagaimana laporan kami ya dalam LP ini terkait masalah keberangkatan, ada yang berangkat itu saya kurang tahu. Yang jelas yang mereka yang mengadu ke kami murni itu tidak diberangkatkan. Ya, murni tidak diberangkatkan. Di situ yang mengadu sama kami sebanyak 69 orang. Oke. Nah, bagaimana indikasi dugaan daripada penggelapan dan penipuannya ini adalah adanya hak daripada orang lain di situ. Yang kedua, menggunakan secara transaksi elektronik kan melalui media sosial awal mulanya ini. Nah, disitulah letak daripada unsur dugaannya. Yang kedua kan, ini mereka dijanji-janji terus kapan akan keberangkatannya. Nah, kita kalau dalam kasus ini, saya anatomi kasus ini kan itu berawal semua hampir korban ini berawal dari media sosial, akun Facebook live streamingnya itu. Nah, berawal dari situ semua, hampir semua korban ini yang saya lakukan proses tes investigasinya. Kemudian untuk sebagai tanda jadinya ya, artinya kesepakatan daripada Ibu PD ini keberangkatan umroh ini, nah itu masyarakat ini atau korban ini harus menyetorkan terlebih dahulu dengan 16 juta. Yang 50% tadi disubsidinya kan? Ya, 16 juta yang disubsidinya. Nah, setelah masyarakat atau korban ini mensubsidi atau membayar dari sisa subsidi 16 juta tadinya itu, maka mereka dibuatkan agenda keberangkatan. Ya, dibagi dengan 2 kloter ini. Nah, 2 kloter pembagiannya. Ada yang berangkat di 30 November dan ada yang berangkat di tanggal 9 Desember. Yang Ibu tadi ada yang berangkat di 9 Desember. Ada yang 30 November. Nah, tibalah masa di mana kloter pertama, kloter kedua ini itu tidak diajak keberangkatan. Nah, saya dapat dari berbagai alasan-alasan, itu berbeda-beda alasan daripada korban ini. Ada alasan di mana cuaca sedang ekstrim. Ya, cuaca sedang ekstrim. Yang kedua tadi alasan tadi Ibu ada alasan set travel ya, kalau saya nggak salah, set travelnya yang sedang penuh. Jadi alasan di masing-masing orang nih Ya, beda-beda. Beda-beda yang saya temukan, ada berbagai macam-macam alasan yang saya temukan. Maka diundurlah di tanggal 27 Januari. Nah, keberangkatan 27 Januari ini adalah keberangkatan akbar. Jadi yang tadi 2 kloter dibagi 30 November dan 9 Desember digabung di tanggal 27 Januari, keberangkatan umroh akbar.
69 orang inilah yang harusnya berangkat tanggal 27 Januari ini. Semua Semuanya. semua harus berangkat. Oh, masih ada berarti di luar 69 ada orang Masih lah. ada. Oke. Masih ada, nanti saya Ya. kupas terkait dengan masih adanya itu ya. Ya. Jadi mereka di tanggal 27 Januari itu tibalah masa di tanggal 20 Januari berangkat umroh akbar ini batal lagi. Oke. Dibatalkan lagi dengan berbagai macam alasan, salah satunya set Amera yang kemudian yang sudah full kayak sana sudah full. Nah, disitulah mereka mereka dijanji kembali dengan keberangkatan waktu yang berbeda masing-masing. Setelah dikumpul kemudian dipisahkan kembali mereka ini dengan waktu yang berbeda. Namun tiba masa di mana keberangkatan lagi yang dijanjikan tadinya tidak diberangkatkan lagi, sehingga meminta mereka untuk refund saja dananya kan. Direfundkan saja, dikembalikan. Dan itu didisposisikan daripada Ibu PD beserta dengan adminnya akan direfundkan dananya kembali bagi yang tidak berangkat. Namun ya itu lagi hanya sebatas janji. Ada enggak yang di refund? Untuk yang direfund saya kurang tahu Pak, karena kan yang semenjak ini kan kami fokus terhadap korban ini yang datang. 60 ya oke. Ya 69 orang ini, yang 69 ini belum ada yang direfund. Dan mungkin juga kami mau angkat kuasa ketika sudah direfund, ngapain kan? Ya logikanya kan gitu. Iya. Lanjut. Ya, jadi disitulah terkait dengan indikasi dugaan daripada penipuan dan penggelapan yang sering yang hanya menjanji-janjikan tanpa ada kejelasan. Bohong nggak ceritanya ya? Ya, yang gak jelas, sehingga mereka meminta merefund. Nah, bahkan proses refundnya saja ini masih tetap dilakukan janji-janji sampai saat ini ya. Dan bahkan ada yang sedengar di tanggal 17 itu akan dilakukan proses refund kembali. Tanggal 17. Ya, dijanjikan ini. lagi di 17 ini. Ada yang dijanjikan. Ada yang dijanjikan. Ya. Di termasuk yang 69 klien Termasuk ini. ada yang dijanjikan di tanggal 17 April ini. 17 April ini Ya. dijanji akan dikembalikan. Akan dikembalikan lagi. Ibu dijanji enggak tanggal 17? Kalau saya sudah fix mau refund, jadi tidak butuh yang janji-janji. Oh, ini mohon maaf, dijanji untuk dikembalikan dananya. Oke. Direfund, bukan berarti mau diberangkatkan umroh. Mereka para korban ini sudah tidak mau berangkat umroh. Yang 69 ini sudah tidak mau berangkat umroh. Iya, sudah tidak mau karena di satu sisi nilai ibadah sudah nggak ada nilai ibadahnya kalau mereka artinya sudah kelas dengan para admin dengan Ibu PD ini. Iya. Jadi sudah nggak enak, nggak ada kelas kan, nggak enak kalau mau berangkat ibadah kalau masalah ada persoalan seperti ini. Iya. Pak, ini 69 ini itu latar belakangnya beda-beda ya? Berbeda-beda. Daerahnya juga berbeda-beda ya? Daerahnya berbeda-beda. Tidak hanya dari Makassar. Tidak hanya dari Makassar, ada dari Palopo, ada dari Luwu, ada dari Luwu Timur, Luwu Utara, ada dari Luwu, dan ada dari Papua. Yang kalau saya nggak salah kemarin sudah diambil keterangan BAP-nya Pak Salahuddin yang sudah viral kemarin di Rakyat Sosial itu. Ya. Nah, itu juga sebagai angkat kuasa dengan kami dan sudah diambil keterangan BAP-nya. Dia itu dari Papua. Nah, dia ibarat kasihan kodong karena sudah 2 kali ambil cuti. 2 kali ambil cuti kan dia sebagai PNS. Nah, dia ambil 2 kali cuti. Tetapi hanya dijanji-janji saja begitu. Ya. Daripada hangus cutinya ya mereka Pak Salahuddin ini ya dia berangkat secara pribadi. Reguler lah. Berangkat secara reguler tanpa subsidi. Oh. Sebentar. Dia ikut program ini, programnya Ibu Putri Daka. Ya, dia ikut. Subsidi 50%. 50%. Dijanji-janji tidak berangkat juga. Tidak berangkat. Akhirnya berangkat sendiri. Berangkat sendiri menggunakan travel lain. Tanpa melalui program yang 50% ini. Uang yang dia sudah setorkan bagaimana? Masih ada di Ibu PD, belum dikembalikan. Gitu. Iya. Sorry. 69 orang yang jadi korban ini. Berapa total kerugian, Pak? Kalau total kerugian kami sudah rincikan di sini dalam laporan pengaduan kami kemarin. Itu total artinya dana masyarakat ya. Yang ada di Ibu PD itu sebesar 1.154.750 juta, 1 M lebih,
1,1 M lebih. Dan mohon maaf ya, ini kemarin saya masih dapat telepon korban-korban ini. Masih terdapat yang ada di luar sana. Di luar 69 ini. Di luar 69 dia masih menelpon. Ada yang masih dananya 120 juta. Ya. Kenapa umroh sampai 120 juta? Ada berapa yang diberangkatkan? Maksudnya bagaimana? Ada beberapa keluarganya dia yang ikutkan. Nah, oh. ibaratnya rombongan. Kayak ibu tadi ikut suaminya gitu ya. Ya. Dia sama keluarganya Ya, satu rombongan. Sebenarnya kan pertanyaannya kenapa percaya? Sebenarnya itu yang Ya. jadi Ya. pertanyaan saya. Kenapa? Ya, mungkin kalau berbicara tentang hal demikian, kalau saya analisa kasus ini ya memang kenapa sampai para korban ini percaya, karena memang ini kan subsidi kan, artinya banyak mau subsidi. Ada orang yang mau berangkat, Ya. duitnya belum cukup. Nah, dengan adanya diskon 50% ini ya cukup ini. Iya, dengan adanya diskon 50% harapannya besar lah untuk Iya, berangkat. harapannya besar untuk berangkat. Lu jual agama ya. Itulah. Tinggal kan di sini juga di satu sisi ya. Siapa sih yang enggak merasa kalau seperti ini kan? Iya, Dan tidak menutup kemungkinan juga ya ada di antara kita keluarganya kita kan. Sehingga ya saya memutuskan, ini kan awalnya juga saya yang dampingi tim 18 yang ada di Palopo. Tim 18. Ya, tim 18 itu 18 korban yang di Palopo. Ada juga. Sorry, Ya. sebentar. Siap. Saya perjelas dulu ini Ya, barang ya. ini. Hmm. Sebelum kasus yang sekarang ini yang 69 ini ada lagi korbannya sebelumnya 18. Sebelumnya ada korbannya 18. Kebetulan saya PH-nya juga salah satu. Dilapor juga ke polisi. Dilapor di Polres Palopo pada saat itu. Terus tidak berlanjut. Tidak berlanjut karena ada upaya damai pada saat itu, dan dia bersedia untuk mengembalikan dana daripada korban 18 orang ini. Oh, jadi sudah pernah terjadi. Sudah pernah terjadi dan dikembalikan dana yang kami dampingi. Nah, di sini awal mulanya saya lihat, saya coba untuk lakukan proses, artinya investigasi, ternyata bukan cuma 18 orang ini. Saya lihat masih terdapat banyak-banyak korban yang ada di luar sana. Nah, sehingga saya dapatlah, artinya saya temukanlah korban ini yang mengadu sama saya yang sebanyak 69 orang, sehingga kita angkatkan kuasa. Kalau sudah pernah terjadi kan maksudku pengalaman kan harus, kalau sudah terjadi, yang 18 ini memang tidak diketahui halayak banyak atau programnya sama ini? Sama programnya. Diketahui halayak yang banyak. Nah, maksud saya begini. Ya. 18 orang ini apakah metodenya sama? Maksud saya begini. Dia juga live di Facebook misalnya, Sama, metodenya sama. Oh, tapi yang dulu cuma 18 orang. Yang dari 18 orang ini saya bilang itu masih banyak korban-korban ini, termasuk mereka yang 69 ini. Kenapa masih belum, yang 69 ini saya dampingi ya, kenapa masih belum melakukan keberatan? Karena masih diiming-imingi, dijanji-janji untuk keberangkatan. Tetapi tim 18 ini mereka sudah keberatan karena sudah bosan dijanji-janji, sehingga meminta refund. Tetapi sebelumnya itu sudah banyak memang jamaah-jamaah yang sudah ikut program subsidi umroh ini. Cuman ada tim 18 yang kemudian yang pada saat itu ibaratnya melakukan perlawanan lah. Pada saat itu melakukan perlawanan, sehingga dia meminta untuk direfund dananya. Dan pada saat itu kami yang dampingi, dibuatkan di kepolisian Polres Palopo. Nah, pada saat itu ya ada titik temunya melakukan proses perdamaian. Dikembalikan dananya. Yang 18 orang ini berapa kerugiannya, Pak? Kalau saya nggak salah kemarin 300 juta lebih. Widih. 300 juta lebih. Cuman kan begini, Bapak ya, Ibu ya. Saya baca-baca salah satu tanggapannya Putri Daka, katanya dibilang begini. Kan ini panggilan ibadah katanya. Ini panggilan dari Allah misalnya. Kalau duitnya sudah di-store terus tidak berangkat ya berarti belum dipanggil. Bagaimana menjawab ini? Panggilan kan ibadah nih ceritanya, umroh tuh ibadah. Iya. Kan begitu. Oke. Gini, bagaimana caranya mereka mau berangkat sedangkan mereka hanya dijanji-janji? Kan gitu. Kan kita balik logikanya. Bagaimana mereka mau berangkat ketika mereka
hanya dijanji-janji saja keberangkatan. Kalau misalnya ini panggilan Allah ya, artinya melalui daripada perantara kau bagi subsidi 50%, ya kan? Nah, kenapa mereka tidak berangkat? Karena ya otomatis ya kau yang menghalangi karena tidak menunaikan daripada tugas dan tanggung jawabmu. Karena kau yang sudah duluan janji pada mereka. Tom dia yang tawarkan kan, Dia yang ceritanya tawarkan, dia ya. yang live ceritanya Ya. di Facebook. Gitu. Kalau kita mau balik logikanya ya. Kan ini kan programnya dari kau. Ya kan? Kalau berbicara panggilan Allah ya kau yang harus lakukan proses karena ini program subsidimu dan mereka ini sudah menunaikan tanggung jawabnya, yaitu adalah membayar 16 juta sisa daripada 50% itu. Ibu dari tadi mau ngomong, kenapa Bu? Iya ya. Coba. Kalau soal itu yang bawa-bawa agama kan, kalau menurutku namanya jual agama itu kalau begitu. Karena jemaah-jemaah yang lain ini sudah ada yang pergi dengan mandiri. Kalau pergi yang mandiri maksudnya? Pakai dana pribadi, pergi umroh. Kalau bilang bukan panggilan Allah, bagaimana ceritanya dia bisa naik ke Mekah kalau bukan panggilan Allah? Tapi dia kan pakai dana pribadi kan. Begitu. Bagaimana perasaan tuh? Ya begitu-begitu aja. Nah, maksudku begini, kenapa Ibu tidak memilih jalan aman saja lah, misalnya ke travel kayak apa namanya, nabung-nabung kayak sedikit-sedikit cicil-cicil di travel kayak kenapa harus lewat dia subsidi ini, program subsidi ini? Namanya ada orang yang menawarkan, saya kan penjual. Namanya ada orang menawarkan diskon, subsidi dan murah, kenapa tidak? Kan waktu dia menawarkan program ini memang tidak ada syaratnya kah? Misalnya khusus untuk orang yang tidak mampu saja misalnya. Atau pokoknya semua yang mau pergi umroh saya subsidi 50%. Semua. Iya. Semua yang mau pakai seat bilang seat 20 orang. Seat 30 orang, seat 10 orang, tiap hari begitu. Jadi pasti banyak sekali. Kalau Ibu mau ketemu sama Ibu Putri Daka bisa? Saya mau ketemu sama dia, tapi dia enggak bisa. Dia tidak bisa. Apa yang Ibu pernah lakukan untuk temui dia? Kuceritakan. Iya, ceritakan aja. Ya memang kita mau ngobrol kok ini. Mau cerita kok ini. Itu hari kan untuk pemberangkatan Ramadan, saya ke rumahnya di Talasa City. 3 kali ke sana. Ibu sendiri ini? Sama suami. Iya, sama suami maksudnya. Sama suami. Pas saya pergi ke sana. Tidak diorganisir sama Pak Lawyer ya? Belum, oke. Belum. Itu hari saya mau ke rumahnya, ketemu sama security. Pak, saya mau ketemu sama Putri Daka, alamatnya ini. Ibu Putri Daka kan. Aku bilang, apanya Ki? Bilang tuh, bukan Ki jamaahnya. Bilang tuh, iya jamaahnya. Bilang, oh enggak boleh langsung masuk, harus kita teleponin dulu. Harus kita menelpon dulu kalau mau masuk kalau jemaahnya. Atau konfirmasi sama adminnya. Tidak, adminnya tidak merespon Ki. Oke. Kedua kalinya datang lagi, dan merespon. Akhirnya saya adminnya, dia bilang, kasih lihat mini chatku, karena saya mau kumpul paspor ke sana. Disuruh kumpul paspor. Disuruh kumpul paspor. Okay. Kan saya ceritanya ini berangkat 6 Maret Ramadan. Dijanji berangkat 6 Maret Ramadan. Iya. Okay. Sebelumnya itu mungkin 3 hari 4 hari saya mau kumpul paspor ke sana. Oke. Disuruh sama adminnya, kasih lihat mini WA aku security. Toh, jadi saya masuk ke sana, tidak ada juga orang. Cuma pembantunya. Baru pembantunya tidak mau juga terima yang begituan. Nanti tercecer atau apa. Sebentar saya perjelas. Kita disuruh dijanji tanggal 6 Maret berangkat. Disuruhlah kamu kumpul paspor. Saya yang menawarkan, Bu, bagaimana ini Bu? Mau pemberangkatan, nah belum dikumpul paspor. Toh? Bilang, oh iya, pergi dikumpul di rumahnya Ibu Haji. Oh, jadi disuruh kumpul paspor di rumahnya Ibu Putri.
Oke, sampai di rumahnya tidak ada Tidak juga ada orang, pembantunya aja. Pembantunya tidak mau juga terima, toh tidak ada orang, toh. Baru dia di luar kota, kalau nggak salah di Jakarta. Aku bilang, bisanya ini semua adminnya ada di luar kota, baru ada pemberangkatan 6 Maret. Siapa yang mau? Tidak ada yang bisa dampingi kan? Iya, iya. Betulan jadi 6 Maret. Paspor saja belum dikumpul, bagaimana itu? Akhirnya tidak terkumpul itu paspor. Iya, tidak berangkat juga. Tidak jadi. Sebentar, Pak, saya tanya tuh sebenarnya, saya mau nanya, sebelum kejadian ini, sebelum yang diduga penipuan ini, saya tanya, ada enggak kejadian sebelumnya? Karena saya lagi berpikir, ini bukan modus operandi kah? Maksudku, kalau sebelum-sebelumnya pernah terjadi, berarti ini semacam modus operandi. Ini atau memang tidak ada niat jahat dari Ibu Putri ini ketika toh ada yang diberangkatkan. Setahu saya ada yang diberangkatkan 10 orang ya. Saya kurang tahu kalau ada yang diberangkatkan. Cuman mereka ini yang diberangkatkan datang sama kami. Ya. Rata-rata store uangnya dari bulan berapa? Kalau store-nya ini di September dan November ya. September November. Nah, jadi September November itu di akhir 30 November itu situlah di apa? Mereka dibuatkan kloter pertama keberangkatan. Di September dan November. Iya, iya. Kayak ibu tadi kan September. Ada menyetorkan daripada uangnya ada di November. Itu. Nah, saya mikirnya adalah jangan sampai ini barang yang sudah lama berlalu, maksudnya sudah lama, bukan baru kali ini saja. Itu yang saya pikirkan. Kalau persoalan yang kasus ini kan kami baru temukan kasus ini. Adapun sebelum daripada tim 18 kami dampingi walau kami tidak tahu ketika ada kasus-kasus seperti ini. Sorry, tim 18 juga setor duitnya di November itu. September. Masuk di Agustus, dia ada di Agustus juga. Sorry. Agustus. Mereka tertarik untuk umroh subsidi ini di live yang sama. Live. Ibu Putri cuma 1 kali live ya? Banyak kali. Oh, banyak kali. Posting juga. Bukan cuma 1 kali live, 1 kali posting, tidak. Ini. Oh, berkali-kali. Berkali-kali. Berkali-kali live, berkali-kali menawarkan. Menawarkan. Kan ada iPhone juga ya katanya ya. Ya, iPhone. Sama situasinya, programnya sama 50%. 50%. iPhone 15, kalau nggak iPhone 15 Pro yang pokoknya yang harga 30. Yang 30-an lah harganya. Sisa 15. Diskon 15. Diskon berapa? 50% ya. Sisanya yang dibayarkan itu ya 15 juta ketika ada yang mau berminat. Barang dari Cina. Dia bilang, ya memang barang dari Cina kan, memang pabrik iPhone memang di Cina kan. Ya memang barang dari Cina. Dari mana lagi? Lama ya. Bukan dari, maksudnya bukan di Indonesia ambil. Kan kalau di Indonesia cepat gitu. Oh. Barang dari luar. Ibu juga ini iPhone tidak? Tidak. Rencana Kak juga dulu, tapi aduh. Sorry, Ibu, kan kita melapor lewat PHT, kita melapor, pasti kita cari keadilan kan, begitu Ibu ya. Yang kita maksud dengan keadilan itu apa? Duit tak kembali atau dia sekalian aja masuk penjara? Kalau dari saya minta ini dikembalikan. Iya, tapi kalau dari keluarga, kalau bisa masuk sekolah. Iya. masuk sekolah. Iya. Strateginya gimana, Pak Lawyer? Apa yang bisa kita lakukan? Kalau dalam kasus ini ya tentunya hak-hak daripada korban ini kita upayakan kembali ya. Ya. Artinya kerugian material yang tadinya itu yang 1 M lebih kita mengupayakan bagaimana ini kembali kepada korban. Adapun sekaitan bahwa hak-hak mereka ini dikembalikan ya kita tempuh jalur
upaya proses hukumnya sebagaimana berjalan. Dan para korban ini sudah sampaikan konsekuensinya gini memang. Konsekuensinya hanya ada dua, yaitu adalah pengembalian dana. Ketika tidak terjadi pengembalian dana, yaitu adalah upaya proses hukum harus tetap dijalankan. Itu. Mau Ji, artinya korban-korban ini mau Ji tidak masuk penjara Ibu Putri, yang penting duitnya kembali. Artinya kan itu kan ada dalam hukum itu upaya restorasi justice nantinya. Yang penting selama dipulihkan semua hak-hak daripada korban ini. Nah, kita menempuh upaya namanya RT. Seperti yang di Palopo kemarin kan enggak sampai namanya berujung ke pidana atau di penjara Ibu Breda ini, karena ada proses restorasi justice yang kita lakukan, yaitu adalah pengembalian dana dan memulihkan daripada hak-hak korban ini. Gitu. Kita upayakan dulu itu untuk kembali. Ibu, setelah melapor ribut-ribut ini, Ibu Putri pernah live lagi enggak bicara tentang program subsidi ini? Sudah tidak pernah. Enggak pernah. Sudah tidak pernah. Enggak pernah menawarkan ke orang. Oke. Dia cuma posting-posting orang yang sudah berangkat. Itu yang sudah berangkat itu ya kita tidak tahu ya. Yang di luar 69 orang ini. Di luar kan? 69 orang. Bu, mudah-mudahan cepat selesai kasusnya, Bu. Mudah-mudahan. Amin. Sebagai informasi, kami juga sudah pernah mengundang Ibu Putri Daka untuk hadir. Sampai hari ini masih belum ada jawabannya. Dan kewajiban media itu untuk bicara di dua pihak. Artinya kami harus proporsional dalam ini kan. Tapi ya kami sudah undang, dan mudah-mudahan beliau bisa kasih konfirmasi ke kita apa yang sebenarnya terjadi. Ya Ibu ya. Siap. Ibu sabar-sabar Pak. Terima kasih Pak mau hadir di podcastnya Portal Media. Siapa tahu besok-besok kita podcast lagi. Siap. Ibu terima kasih Bu ya. Iya. Terima kasih. Kawan-kawan Portal Media, terima kasih sudah hadir di podcastnya Portal Media. Sekali lagi melalui siaran ini saya mengundang Putri Daka untuk memberikan konfirmasinya di podcastnya Portal Media. Akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.